Quran Surat Ali Imran ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni basyarun. Qala kadzalikillahu yahluku may yasha'u idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, dia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana jalannya aku akan beranak, padahal aku belum pernah disentuh manusia?" Dia berkata, "Demikianlah Allah menjadikan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia telah menentukan sesuatu, Dia berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka Dia pun jadi." Dia berkata, yaitu Maria menjawab perkataan malaikat itu, "Ya Tuhanku, bagaimana jalannya aku akan beranak, padahal aku belum pernah disentuh manusia." Artinya, bagaimana aku akan bisa beranak, padahal aku belum pernah kawin, atau belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki jua pun. Mungkin juga mengandung arti, apakah aku akan dikawinkan? Dan bisa jadi juga berarti ketakjuban Maryam atas kekuasaan Allah sebagaimana takjubnya Zakaria ketika diberitahu bahwa dia akan diberi putra. Dia, malaikat, berkata, "Demikianlah Allah menjadikan apa yang Dia kehendaki, sedangkan langit yang tinggi, lautan yang dalam, bumi yang terbentang, bintang di langit yang berjuta kali lebih sukar, lagi mudah oleh Allah menjadikan. Kononlah hanya soal menciptakan seorang manusia. Apabila Dia telah menentukan sesuatu, Dia berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka Dia pun jadi." Pada surat kabar mingguan Kengpo yang terbit pada 25 Maret 1956 dan 1 April 1956 ada disiarkan berita yang ganjil, yaitu seorang bayi yang baru berumur 3 bulan mengandung anak yang sudah berkaki bertangan. Bayi umur 3 bulan itu ialah anak seorang sopir truk bernama Sanusi, tinggal di Kaum Kidul, Cianjur. Bayi itu telah dioperasi di Rumah Sakit Ludwina di Punut, Sukabumi oleh Dr. HGR Heg. Berita ini tersiar dan dikutip juga oleh surat-surat kabar lain. Niscaya lebih ganjilah hal anak usia 3 bulan mengandung ini, yang terjadi sama sekali bukan karena persetubuhan. Lebih ganjil daripada berita Siti Maryam mengandung bukan karena persetubuhan pula dalam usia yang sudah besar. Hal ini ganjil, luar biasa, tetapi tidak mustahil pada akal. Ketika tersiar berita anak 3 bulan mengandung itu, diketahui anak siapa dia, yaitu anak Sanusi, sopir truk. Jelas alamat rumahnya dan terang dokter yang mengoperasi. Orang tidak dapat lagi mengatakan bahwa berita itu adalah bohong. Dia telah kejadian, meskipun keheranan orang tidak hilang. Orang sudah menerimanya sebagai suatu kenyataan. Allah berbuat sekehendaknya. Tentu saja berita mengandungnya Maryam yang suci itu dan lahirnya Isa Al-Masih dengan keajaiban yang demikian hanya dapat ditolak oleh orang yang caranya berpikir tidak beres, yang menyerupakan saja di antara yang jarang kejadian dengan yang tidak masuk akal akan kejadian. Misalnya kalau ada berita bahwa seekor lembu telah masuk ke lubang jarum, sedangkan lubang jarum sekecil itu juga dan lembu sebesar itu juga, itulah yang tidak masuk di akal. Akan tetapi perempuan mengandung tidak karena persetubuhan,
bukanlah perkara yang tidak masuk akal, meskipun diakui bahwa itu adalah hal yang jarang sekali kejadian. Oleh sebab itu, orang yang beragama, baik Islam maupun dia Nasrani, kalau dia percaya akan kejadian itu, bukan sajalah karena kitab suci telah mengatakan demikian, lalu diterima sebagai dogma, melainkan karena memang hal yang demikian itu masuk akal, terutama Al-Quran terlebih dahulu memberi pengantar kata bahwa Maryam itu adalah gadis suci. Kita pun percaya. Sedangkan berita anak usia 3 bulan mengandung yang disiarkan surat-surat kabar, kita percaya. Apatah lagi kalau Al-Quran yang mengatakan. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini, di waktu ilmu pengetahuan alam dan ilmu kimia sudah sangat maju, sehingga hal-hal yang dahulu kala dipandang amat mustahil, di zaman sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Ada perkara yang kita belum tahu. Janganlah lekas kita mengatakan mustahil karena belum kita ketahui. Menurut pengetahuan kita, bibit asal kejadian manusia ialah dari protoplasma yang terkumpul karena pertemuan mani laki-laki dengan mani perempuan. Akan tetapi jangan kita lupa bahwa yang membuat bibit-bibit itu ialah yang maha kuasa atas alam. Masuk dalam akal orang yang berpikir teratur bahwasanya ada lagi cara lain yang diketahui yang maha kuasa itu tentang penciptaan manusia yang kita belum tahu ataupun tidak akan tahu selamanya. Yang kedua, Siti Maryam ditemui oleh malaikat dan diterangkan kepadanya bahwa dia akan beranak karena dia seorang anak perempuan yang soleh. Dia sangat percaya bahwa itu akan kejadian pada dirinya. Kalau Allah menghendaki, kalau dia bertanya, itu bukanlah karena dia tidak percaya, melainkan hanyalah untuk meyakinkan saja. Bagaimana pertanyaan Zakaria tua yang istrinya mandul dijanjikan akan diberi anak dahulu dari Maryam. Ada pula berita lain yang tersiar di seluruh dunia bahwasanya seorang perempuan muda yang soleh di negeri Italia telah ditimpa suatu hal yang ganjil, yaitu pada waktu-waktu tertentu timbul luka sebagai kena paku pada kedua belah telapak tangannya dan pada kedua punggung kakinya. Keempat luka itu jika datang waktunya mengalirkan darah. Sebagai gadis Kristen, dia sangat percaya bahwa Nabi Isa mati disalib. Maka timbullah tekanan perintah jiwa atas jiwa, autosuggestion, sehingga membekas pada dirinya, menimbulkan luka-luka sebagaimana salib Yesus itu. Terlepas dari benar atau tidaknya Nabi Isa mati di kayu palang, apatah lagi kita orang Islam tidak mempercayai kejadian itu, maka pada perempuan muda itu tampaklah bekas pengaruh dari kepercayaan yang dalam itu, suatu hal yang telah diakui oleh penyelidikan ilmu jiwa. Sekarang Siti Maryam yang soleh dan suci yakin benar bahwa dia didatangi oleh malaikat. Sebagaimana diterangkan dalam surah Maryam 17. Dijelaskan benar bahwa ruh Allah yaitu malaikat datang kepadanya menjelma sebagai seorang manusia benar-benar. Dan dia katakan kepada Maryam bahwa dia datang itu adalah karena disuruh Tuhan akan memberitakan kepadanya bahwa dia akan mendapat putra yang suci. Ayat 19, bukan putra di luar nikah. Kalau seorang gadis Italia karena yakin Nabi Isa disalib sampai berbekas kepada kedua telapak tangannya dan kedua punggung kakinya luka sebagaimana dipaku,
bagaimana seorang gadis suci sebagaimana Maryam yang